Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. How are you this morning? Okay, now we have bahasa dan serta Inggris ya. Before we start our lesson, let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for this meeting, we are going to discuss noun with modifier. Itu ada noun with modifier atau biasa kita artikan dengan benda dengan pewatas. Misalnya adalah kata benda yang diberi sifat, baik itu sifatnya atau diberi penjelasan berupa sifat atau jenis atau fakta, keadaan atau kejadian. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari nouns with modifier. Nanti ada macam-macamnya modifier. Yang mana noun atau benda ini nanti ketika dijelaskan maka menjadi noun phrase, menjadi frase kata benda. Yang mana frase kata benda ini noun atau kata benda itu sebagai head-nya, sebagai kata utama. Sebagai kata utama. Jadi di sini contohnya misalnya ada the book on the chair had been lost 2 days ago. Buku di atas kursi itu telah dihilangkan 2 hari yang lalu. Di sini ada yang tercetak merah, the book on the chair. The book on the chair, nah, itu sebagai noun phrase. Posisinya sebagai subjek. Buku di atas kursi. Ya. Nah, on the chair, di atas kursi itu menjelaskan the book atau buku. Posisinya buku di atas kursi itu sebagai subjek. Maka ini dikatakan noun phrase, frase kata benda. Had been-nya itu sebagai verb. Had been lost itu sebagai verb ya. 2 days ago itu sebagai adverb of time. Sebagai keterangan waktu. The book opened on the chair is mine. Buku yang terbuka di atas kursi itu adalah milik saya. The book open on the chair itu noun phrase sebagai subjek. Kata benda utamanya adalah book. Open on the chair itu menjelaskan book. Is-nya itu sebagai be atau to be atau linking verb. Plus mine itu sebagai complement. Complement atau pelengkap. Next. Jadi apa itu non-phrase modifier? Is a word, phrase, or clause that modifies or describe a noun, including a pronoun or a noun phrase. Jadi non-phrase modifier, penjelas yang berupa frase kata benda itu adalah bisa berupa kata atau frase atau klausa yang menjelaskan atau mendeskripsikan benda, termasuk pronoun, kata ganti ataupun non phrase, kata frase kata benda. The next, penjelas ini nanti ada 2 macam. Dilihat dari posisinya, ada yang di depan benda, nanti katakan pre-modifiers. Ada yang di belakangnya benda itu yang dikatakan post-modifiers. Pre-modifiers ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah article or determiner. Artikel itu kata sandang. Ya. I bought a car yesterday. Ada a car. A car, sebuah mobil. Nah, a itu sebagai artikel. I bought a car. Saya telah membeli sebuah mobil kemarin. A itu kan menjelaskan car. A bertempat di sebelumnya car, maka dikatakan pre-modifier. A berupa artikel. Next ada possessive noun, kata benda yang menunjukkan milik.
Nah, ini biasanya diberi akhiran S itu ya, dengan petik di depannya. Misalnya the neighbor's car is new. Neighbor's car, mobilnya tetangga. Nah, neighbors itu menunjukkan milik, pemilik. Neighbor's car, mobilnya tetangga. Is new, adalah baru. Nah, itu ada S dengan petik di sini. Ini menunjukkan milik. Ini juga dikatakan sebagai pre-modifier. Neighbors, milik tetangga, ini kan menjelaskan car, mobilnya siapa? Mobilnya tetangga. Ada possessive pronoun adjective. Pronoun, kata ganti yang menunjukkan milik, ya dia sebagai sifat. Biasanya ada di depannya. My car is parked near the store. My car, mobilku, diparkir di dekat toko. My itu adalah possessive pronoun adjective. Ya, ada banyak, ada my, ada your, ada his, ada her, ada their, ada our. Nah, itu possessive pronoun. Ya, ada adjective, kata sifat. Ya. The pretty cat won a competition. Pretty cat, the pretty cat. Kucing yang cantik itu memenangkan lomba. Itu ada adjective pretty, itu adalah kata sifat ya, menjelaskan cat. Posisinya di depannya cat. Ini jangan sampai dibalik, jangan the cat pretty, ya, tapi the pretty cat. Ini sangat mendasar sekali dan sering terjadi kesalahan ketika menyusun suatu kalimat. Jadi sifat itu berada di depannya benda. Dalam bahasa Inggris itu secara umum yang susunan adjektif dan noun itu adjektifnya di depan. Jadi menerangkan, diterangkan. Pretty menerangkan cat. Cat diterangkan oleh pretty. Menerangkan, diterangkan. Beda dengan bahasa Indonesia, itu sifatnya di belakang. Ini yang pre-modifier ya, yang pre-modifier. Nanti ada yang post-modifier, ini beda ya, beda. Oke, yang berikutnya ada participles. Participle ini ada dua, ada present participle, ada past participle. The painted car cost $80 million. Painted car, painted car. Mobil yang dicat itu berharga 80 juta dolar. Painted ini berupa past participle. Past participle itu dibuat dari verb 3, kata kerja ketiga yang berfungsi sebagai sifat. Ya. Ada present participle. The running car is Andy's car. Running car, running ini adalah berupa present participle. Present participle ini dibuat dari kata benda ditambah ing atau tambah ing. Running. The running car. Mobil yang berjalan itu adalah mobilnya Andi. Running menjelaskan car. Mobil yang berjalan. Oke, ini untuk penjelas ya, kata benda yang posisinya berada di depannya kata benda itu, atau kita sebut pre-modifiers. Nanti ada artikel, possessive noun, possessive pronoun, adjective, adjective, dan participle. Kemudian berikutnya adalah yang post-modifier, penjelas yang ada di belakangnya benda. Ini juga ada beberapa macam. Yang pertama adalah prepositional phrase. Di frase preposisi. Ini kata kuncinya adalah preposisi. Berarti nanti frase itu harus mengandung preposisi. Apa preposisi itu ya? Kata depan. Biasanya untuk menunjukkan waktu, menunjukkan tempat. Nah, contohnya, the bag under the table is mine. The bag under the table yang tercetak merah ya. Yang tercetak merah, the bag under the table, tas yang ada di bawah meja itu
adalah milik saya. Ini ada preposition under, ada kata depan under di bawah. Ya. Under the table menjelaskan bag, ya, tas yang ada di bawah meja. Nah, ini prepositional phrase. A bag on the chair is Sania's. Tas yang di atas kursi itu adalah miliknya Sania. Nah, on the chair ini berupa prepositional phrase. Ada preposisi on, ya. On the chair menjelaskan a bag. Nah, terus a bag on the chair ini semuanya a bag on the chair ini adalah noun phrase, ya, sebagai subjek. Oke, berikutnya ada adjective clauses, adjective clause, klausa adjektif. Klausa adjektif ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nanti ada beberapa macam. Jadi contohnya the bike that has white flag was stolen last week. Sepeda yang mempunyai bendera merah itu dicuri minggu lalu. The bike that has white flag, sepeda yang mempunyai bendera putih, sorry ya. Sepeda yang mempunyai bendera putih. That has white flag ini adalah adjective clause. Sifat yang berupa klausa. Nah, yang ketiga ada participle phrase. Frasa participle. The movie running now was released 3 days ago. Film yang diputar sekarang atau film yang main sekarang ini ada dirilis, dikeluarkan 3 hari yang lalu. Running ini adalah berupa present participle. Kata kerja 1 tambah ing. Next berikutnya, the song played by the children was composed by Mr. Lukman. Lagu yang dimainkan oleh anak-anak itu dikarang oleh Pak Lukman. Played ini berupa past participle. Dimainkan. Nah, ini kata kerja ketiga, dia difungsikan sebagai sifat. Played by the children, dimainkan oleh anak itu menjelaskan song. Lagu yang dimainkan oleh anak itu. Nah, the song played by the children ini semua yang tercetak merah ini sebagai subjek. Berarti bentuknya berupa noun phrase. Oke, ini untuk post modifier ada lagi tambah 1 yaitu ada infinitive. Infinitive, contohnya I don't know the movie to watch for my holiday. Saya tidak tahu film yang ditonton untuk liburan saya. Ini ada the movie to watch, film untuk ditonton. To watch ini berupa infinitive. Infinitive kata kerja ini diawali to, diberi to watch. I'm confused to decide the shirt to buy. Saya bingung untuk menentukan kemeja untuk dibeli. The shirt to buy, shirt itu noun, to buy ini infinitive. The shirt to buy itu berarti noun phrase. Oke, jadi ini macam-macamnya post modifier. Ada 4 ya, ada yang berupa prepositional phrase, ada adjective clauses, ada participle phrase dan infinitive. Jadi yang post modifier itu setelahnya benda. Oke, seperti ini untuk non with modifier. Pertemuan yang pertama nanti akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Oke, silahkan nanti dikerjakan tugasnya yang akan saya bagikan di tim. Oke, saya kira cukup. Let's close our meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.